Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, perkenalkan nama aku Deta Agustiana, biasa dipanggil Deta. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sistem pencernaan yang ada pada manusia. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robbah wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Nah, semoga dengan berdoa kita semua dapat diberikan kelancaran dalam belajar dan semoga ilmu yang didapat menjadi berkah. Nah, kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia. Sebelum kita masuk ke dalam materi, ada yang sudah tahu belum sih apa itu sistem pencernaan? Nah, jadi sistem pencernaan itu adalah proses yang dilakukan oleh organ pencernaan untuk mengolah makanan agar diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Nah, dari situ pasti anak-anak bertanya-tanya kan, apa aja sih organ-organ yang ada di pencernaan? Nah, Ibu akan menjelaskan satu persatu. Nah, organ pencernaan yang pertama itu ada mulut, teman-teman. Nah, di dalam mulut kita itu ada beberapa macam bagian. Ada bibir, gigi, lidah, tonsil, langit-langit atas, dan ada anak tuka. Nah, pada kali ini jadi Ibu akan menjelaskan yang pertama itu gigi. Jadi lapisan gigi itu yang terluar itu namanya email. Gigi terbagi menjadi 3 jenis, yakni ada gigi seri yang terletak di depan, itu untuk memotong makanan. Gigi taring yang terletak di samping kanan dan samping kiri itu untuk mengoyak makanan. Dan gigi geraham yang terletak di paling belakang itu untuk mengunyah makanan. Selanjutnya ada lidah. Nah, lidah ini berfungsi untuk membantu mengatur letak makanan saat dikunyah di dalam mulut, membantu menelan makanan, mengecap rasa makanan, ada asin, manis, pahit, dan masam, dan perasa suhu dan tekanan. Jadi saat makanan kita masuk ke dalam mulut, apa yang kita rasakan itu adalah fungsi dari lidah kita. Lalu selanjutnya ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah ini berperan penting dalam proses perubahan zat makanan secara kimiawi. Ada 3 kelenjar ludah, yakni yang pertama kelenjar ludah parotid atau didekat pelipis, kelenjar ludah rahang bawah, dan kelenjar ludah bawah lidah. Nah, selanjutnya organ yang kedua adalah kerongkongan. Letak kerongkongan itu ada di saluran sini, teman-teman, yang menghubungkan antara mulut dan lambung. Nah, kerongkongan mempunyai panjang antara 20 sampai 25 cm. Jadi, kerongkongan itu memanjang hingga bagian atas lambung. Bagian-bagian dari kerongkongan itu yang pertama ada bagian atas itu ada esofagus proksimal terhubung dengan faring, berfungsi untuk memulai perjalanan makanan dari mulut ke kerongkongan. Jadi letaknya di bagian atas. Lalu di bagian tengah ada esofagus tengah, dikenal sebagai kerongkongan sejati, menjadi jalur utama pergerakan makanan dari mulut ke lambung. Nah, bagian bawah ada esofagus distal, berakhir di sphincter esofagus di bagian bawah, berperan dalam mengatur aliran makanan ke lambung dan mencegah reflux asam lambung. Jadi agar asam lambungnya itu tidak naik ke kerongkongan, seperti itu.
Organ yang ketiga adalah lambung. Jadi setelah makanan kita masukkan ke dalam mulut, dikunyah oleh gigi, lalu ditelan masuk ke dalam kerongkongan dan sampailah ke dalam lambung. Nah, makanan yang sudah dikunyah dan sampai di dalam lambung itu akan diolah dengan enzim-enzim yang ada di dalam lambung. Jadi ada 3 enzim yang ada di dalam lambung. Yang pertama itu pepsin. Pepsin itu berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Lalu enzim yang kedua adalah renin. Renin itu mengubah protein menjadi kasein. Yang ketiga adalah klorida, yakni membunuh kuman. Lalu di dalam lambung itu, teman-teman, ada bagian-bagian lambung. Nah, bagian-bagian lambung yang pertama itu ada fundus yang berfungsi yang terletak di atas kurva lambung. Lalu korpus atau badan terletak di bagian tengah tempat pencernaan utama terjadi. Lalu atrium, yakni bagian bawah yang berdekatan dengan usus 12 jari. Yang selanjutnya pilorus, yakni bagian yang menyempit dan mengatur aliran makanan ke usus 12 jari. Nah, organ yang keempat, setelah makanan diolah oleh enzim-enzim yang ada di dalam lambung, lalu makanan tersebut disalurkan ke dalam usus halus. Nah, usus halus merupakan salah satu organ dalam sistem pencernaan yang berfungsi untuk memecah dan menyerap nutrisi dari makanan maupun minuman yang dikonsumsi. Nah, nutrisi dari makanan tersebut antara lain seperti lemak, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Jadi dalam usus halus itu panjangnya sekitar 6-7 meter, teman-teman. Jadi sangat panjang sekali. Lalu di dalam usus halus itu terdapat bagian-bagian, yakni ada usus 12 jari atau duodenum. Dalam usus 12 jari terdapat saluran dari kantong empedu dan pankreas. Lalu bagian yang kedua ada usus kosong atau jejunum. Dalam jejunum, makanan telah berbentuk bubur karena mengalami pencernaan secara kimiawi. Lalu bagian yang selanjutnya adalah usus penyerapan atau ileum. Nah, dalam ileum terjadi penyerapan sari-sari makanan. Organ yang kelima adalah usus besar. Jadi setelah makanan sampai ke usus halus untuk diserap sari-sari dan nutrisinya, lalu akan menghasilkan zat sisa makanan yang disalurkan ke dalam usus besar. Jadi fungsi usus besar itu adalah mengeluarkan zat sisa dari makanan yang dicerna. Lalu ada fungsi lain yaitu memproduksi antibodi dan mencegah infeksi. Lalu ada mengatur kadar air sisa makanan. Bakteri Escherichia coli yang membutuhkan sisa-sisa makanan untuk menjadikan kotoran. Nah, organ yang keenam adalah rektum. Jadi rektum itu letaknya di paling ujung usus besar ini, teman-teman, yang dilingkarin hitam. Nah, pengertian dari rektum adalah ruang berukuran 8 inch, jadi kecil sekali, yang menghubungkan usus besar dan anus. Jadi fungsi rektum itu adalah tempat penyimpanan sementara dan penghentian terakhir fases sebelum dikeluarkan. Jadi fases itu kotoran zat sisa makanan tadi, teman-teman. Nah, selanjutnya penyerapan zat-zat untuk membuat feses lebih padat. Selanjutnya yang ketujuh adalah anus. Jadi kalau rektum tadi yang menghubungkan usus besar dan anus, nah anus ini di paling terakhir organ pencernaan. Jadi fungsinya itu mengeluarkan feses dari saluran pencernaan.
Lalu fungsi anus pada lapisan atas berguna untuk mengenali zat buangan yang akan keluar, apakah berbentuk cair, gas, atau padat. Nah, apabila kita sering makan makanan yang sembarangan, nggak peduli itu makanan sehat atau enggak, kita kan sering tuh sakit perut. Nah, itu adalah gangguan sistem pencernaan manusia. Di sini ibu akan menjelaskan beberapa gangguan sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama, itu kita akan belajar tentang penyebabnya terlebih dahulu. Nggak hanya makanan-makanan yang nggak sehat, tetapi ada penyebab lainnya. Yang pertama itu ada pola tidur yang tidak teratur. Siapa nih di sini yang selalu begadang? Nah, itu dapat mengganggu sistem pencernaan pada manusia loh. Nah, yang kedua itu terlalu cepat menelan makanan. Nah, makanan yang kita kunyah itu hendaknya menurut sunnah Nabi itu harus mengunyah 40 kali kunyahan. Jadi harus benar-benar halus. Jangan kalau makan lalu sebentar mengunyah langsung ditelan, itu makanan masih padat teman-teman, jadi belum menjadi gumpalan-gumpalan kecil atau menjadi bubur kayak gitu, jadi sulit dicerna oleh organ pencernaan. Nah, penyebab yang ketiga itu sering terlambat makan. Nah, sering terlambat makan itu lambungnya kosong, lalu asam lambungnya naik. Nah, itu dapat menyebabkan sakit perut, mual, bahkan dapat menyebabkan gangguan yang lainnya gitu. Lalu penyebab yang keempat, kurang makanan berserat. Jadi kurang makan makanan yang mengandung serat itu, kurang makan sayur, kurang makan buah, kurang makan makanan yang mengandung nutrisi kayak gitu. Lalu yang kelima itu mengkonsumsi makanan yang mengandung kuman. Nah, ini makanan yang gak sehat kita beli di pinggir jalan yang gak tahu itu buatnya sehat atau enggak. Lalu makanan yang sudah dihinggapi lalat, dan juga makanan yang kita nggak tahu itu buatnya higienis atau enggak kayak gitu. Lalu apa aja sih sebenarnya gangguan pencernaannya itu? Nah, yang pertama itu ada MAH. Nah, jadi MAH ini gangguan akibat peradangan pada lambung. Jadi lambungnya itu luka teman-teman. Nah, ini seperti pada gambar itu ada borok-borok pada lambung. Nah, penyebabnya itu yang pertama meningkatnya kadar asam lambung. Yang kedua ada luka pada lambung yang menyebabkan infeksi bakteri Helicobacter pylori. Jadi penyakit MAH itu gejalanya nyeri pada perut bagian atas, lalu mual, muntah, dan kembung. Gimana sih cara penyembuhannya? Jadi cara penyembuhannya itu jangan mengkonsumsi makanan pedas dan berlemak, lalu mengurangi minuman yang berkafein seperti kopi, lalu hindari obat-obatan yang menyebabkan nyeri lambung, seperti itu. Nah, selanjutnya gangguan yang kedua adalah diare. Nah, pasti teman-teman nih sering nih mengalami diare. Nah, diare itu apa sih? Nah, diare itu adalah penyakit saluran pencernaan yang disebabkan oleh infeksi bakteri, parasit, maupun virus sehingga mengakibatkan iritasi pada selaput dinding usus besar atau kolon. Nah, penyebabnya itu infeksi bakteri Salmonella, Shigella, Vibrio, Campylobacter, dan Yersinia pada usus besar dan alergi makanan. Jadi makanan yang kita konsumsi itu mungkin aja mengandung bakteri-bakteri yang disebutkan ibu tadi gitu. Lalu gejalanya itu apa sih? Jadi gejalanya itu kram, tinja encer, rasa mules, dan terkadang mual dan muntah. Penyembuhannya itu dapat sembuh dalam beberapa hari, tapi kalau berlarut-larut itu harus beristirahat yang cukup dan banyak minum air agar tidak mengalami dehidrasi serta minum obat oralit. Nah, selanjutnya
gangguan pencernaan yang ketiga itu ada disentri. Nah, disentri itu infeksi pada usus yang menyebabkan diare dan disertai darah atau lendir. Nah, penyebabnya itu disebabkan oleh infeksi bakteri Shigella atau yang paling umum ditemui, dan namun demikian bakteri Campylobacter, E. coli, dan menyebabkan disentri basiler. Lalu ada Salmonella juga dapat menyebabkan disentri. Nah, gejalanya itu kram perut, diare berdarah, mual, muntah, serta demam. Lalu cara menyembuhkannya itu dapat istirahat yang cukup, mengkonsumsi oralit atau antibiotik, minum air yang bersih dan sudah dimasak, rajin mencuci tangan, menggunakan sabun sebelum dan sesudah makan. Lalu yang ke-5 ada radang usus buntu. Nah, radang usus buntu ini disebabkan oleh menumpuknya kotoran di usus buntu, yaitu bagian umbai cacing, sehingga menyempit. Jadi di dalam usus besar itu di bagian bawahnya itu kayak ada umbai cacing, umbai seperti kecil seperti cacing gitu. Nah, itu apabila menumpuk kotorannya itu dapat menyebabkan usus buntu. Lalu penyebabnya itu usus yang menyebabkan diare yang disertai darah atau lendir, infeksi. Lalu gejalanya perut bagian atas itu mual disertai muntah, tubuh mengalami demam, perut bagian kanan bawah terasa sangat nyeri, semakin parah apabila terkena tekanan seperti batuk atau berjalan biasa. Nah, cara penyembuhannya itu radang usus yang parah harus mengalami operasi pemotongan umbai cacing. Nah, itu tadi adalah pemaparan tentang materi sistem pencernaan manusia. Jadi mulai dari makanan masuk hingga keluar itu ada organnya tersendiri dan bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing. Nah, kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang diberikan tubuh yang sehat, kita harus menjaganya, yakni dengan makan makanan yang sehat, bernutrisi, lalu bergizi agar tubuh kita tetap sehat dan tidak mengalami gangguan-gangguan yang seperti ibu sebutkan tadi. Kalau kita sakit, kita juga yang susah. Nah, kita diberikan tubuh yang sehat, jadi harus dirawat dan dijaga. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak.